Salam damai, namaste. Kembali lagi dengan saya Sasin Sitohang. Oke, mungkin kalian sudah melalui neraka kehidupan atau sedang dalam neraka kehidupan. Oke, neraka kehidupan itu apa ya? Itu adalah permasalahan, rasa sakit, tekanan kehidupan, gelombang kehidupan yang kamu alami saat ini. Oke, sebenarnya ada tujuan yang murni saat kamu melalui atau sedang berada dalam neraka kehidupan. Ya, kamu sedang dimurnikan. Egomu akan dihancurkan. Keinginan-keinginanmu yang tidak sejalan dengan alam semesta sedang dihancurkan dengan hadirnya permasalahan, dengan hadirnya kekacauan, dengan hadirnya perpisahan. Oke, kamu dimurnikan kembali. Jangan takut. Mengalir saja. Ikhlaskan semua perjalanan. Kamu hanya dibentuk. Oke, mungkin di antara kalian masih banyak yang sedang mengalami neraka kehidupan atau dalam penderitaan atau masih dalam kebingungan. Aku harap jangan buru-buru untuk sembuh. Aku harap jangan buru-buru untuk sampai atau untuk cepat keluar dari situasi ini. Lalui saja dengan baik. Kalau kamu masih dalam situasi yang berulang-ulang dan berputar-putar siklus yang sama, itu pertanda kamu belum selesai dengan pelajaran itu. Ya, kamu belum mendapatkan makna dari setiap permasalahan yang kamu alami. Jadi jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan semesta, dan jangan salahkan dirimu. Atau jangan salahkan orang lain yang menyakiti kamu. Kamu harus paham betul. Sebenarnya kamu mengalami ini karena apa? Kalau kamu masih menyalahkan orang lain, menyalahkan dirimu, itu pertanda kamu belum berhasil mendapatkan makna dari kehidupan ini, ya. Jadi dari semua hal yang kamu alami, sebenarnya pelajaran utamanya adalah kamu menemukan makna hidup, kamu mengerti arti dari pemurnian diri, kamu akan menemukan jati dirimu yang sebenarnya, ya. Dan kamu akan mulai sadar bahwa ada beberapa hal keinginan-keinginan dirimu yang kamu ciptakan sendiri yang harus kamu lepaskan. Ada beberapa hal yang sangat kekeh kamu pegang, ternyata itu bukanlah untuk dirimu sendiri dan harus kamu lepaskan. Jadi kamu harus benar-benar bersih dengan diri kamu yang sebenarnya. Oke. Selama kamu masih menginginkan hal ini dan hal itu dan terus kamu kekeh, di sini tamparan semesta terjadi. Ya, tamparan semesta yang terjadi. Jadi perhatikan kembali, ada banyak hal yang harus kamu persiapkan, ada banyak hal yang harus kamu lepaskan, ada banyak hal yang harus kamu pelajari dan maknai dari setiap masalah yang kamu alami. Jangan terus-terusan merasa korban, dan jangan salahkan siapapun yang mungkin meninggalkanmu, yang mungkin mengkhianatimu. Itu semua hanyalah pelajaran kehidupan. Dan agar kamu mengenal pribadimu, agar kamu kembali kepada Sang Pencipta. Karena ada beberapa hal yang harus kamu pahami dalam siklus perjalanan hidupmu. Di luar dari keinginan-keinginan ini, kamu harus mengerti bahwa kamu itu nothing, ya. Kamu itu bukanlah apa-apa di dunia ini tanpa Tuhan. Jadi jangan coba-coba memaksa kehendakmu. Kembalilah ke jalannya, kembalilah kepada
Sang Pencipta, serahkan semua. Kalau kamu masih kekeh, kalau kamu masih memaksa kehendakmu, siap-siap untuk ditampar kembali. Jika saat ini kamu merasa kamu paling menderita di dunia ini, siap-siap ditampar oleh alam semesta. Siap-siap. Oke. Di sini aku lihat pentingnya kesadaran diri, pentingnya untuk introspeksi diri dan refleksi diri kembali. Mengapa semua hal ini terjadi dalam hidupmu? Itu karena memang satu, ada beberapa hal kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu, dan ada beberapa hal memang peringatan dari Tuhan dan alam semesta bahwa tidak semua hal harus terwujud dalam hidupmu, dan setiap keinginan-keinginan kamu itu juga harus selaras dengan keinginan Tuhan, ya. Dan kulihat juga di sini kamu harus berserah diri kepada Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan kamu bukanlah siapa-siapa, kamu bukanlah apa-apa. Oke. Dan ada juga di sini memang aku lihat di antara kalian semua, kadang-kadang kamu ditinggalkan orang lain atau dikhianati orang lain itu ya karena memang mereka bukanlah milikmu. Agar kamu belajar berdiri teguh, agar kamu belajar terbang sendirian, agar kamu mengenal dirimu, ternyata kamu kuat, ternyata kamu mampu, ternyata kamu bisa tanpa siapapun. Dan ternyata banyak keajaiban yang bisa kamu ciptakan saat kamu sendirian. Di dalam penderitaan yang kamu alami, kamu akan mendapatkan keajaiban dari alam semesta, dan kamu bisa merasakan energi Tuhan dan energi Ibu Bumi memberkati kamu. Ya. Tuhan dan alam semesta ada di pihakmu dalam situasi apapun. Jangan menyerah dulu. Ya, jangan menyerah dengan apapun yang kamu rasakan. Dan di sini juga ya, dari energi ini, sekalipun kamu dalam neraka kehidupan, dalam penderitaan, sadarilah banyak kekuatan di sana yang kamu dapatkan. Banyak keajaiban yang kamu terima tak terduga dari alam semesta. Dan banyak bimbingan Tuhan saat kamu mengalami penderitaan, dan disinilah kamu sadari betapa besarnya keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Ya, sesulit apapun jalanmu, selalu ada jalan. Dan kalaupun kamu merasa stagnan dalam kehidupanmu, belajar kembali itu karena apa? Ya, banyak juga kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan yang kamu lakukan di masa yang lalu, atau terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Dan agar kedepannya kamu bisa belajar agar tidak terburu-buru mengambil keputusan, ya, agar berhati-hati bertindak, berhati-hati membuat langkah. Sebelum kamu mengatur langkahmu, ada baiknya kamu pikirkan terlebih dahulu, ya. Dan kalau aku lihat dari energi ini ke depannya, kamu akan semakin belajar dari kehidupanmu sendiri. Kegagalan, penderitaan, dan rasa sakit ini membawa kekuatan baru, membawamu menjadi pribadi yang lebih baru, dan kamu menjadi percaya pada dirimu sendiri, percaya pada rencana Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Ya. Oke. Dan kalau aku perhatikan dari energi ini juga ya, kamu telah berhasil. Kamu telah berhasil melalui semuanya dengan baik. Kamu telah dibentuk dari semua penderitaan dan rasa sakit. Akan datang keadilan dalam hidupmu ke depannya. Akan banyak keajaiban Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu ke depannya. Tetap percaya dengan rencana Tuhan dalam hidupmu. Tetap yakin pada dirimu sendiri. Tetap pegang teguh bahwa Tuhan akan memalingkan wajahnya dan mendengarkan semua seruan doamu. Tetapi kamu harus introspeksi diri, harus mawas diri, refleksi diri, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, baiklah, terima kasih, salam damai, namaste, saya mencintai Anda, I love you so much.